Man tasabbara sabarahullah. Barang siapa yang berlatih sabar, maka Allah akan berikan dia kemampuan untuk sabar. Nah, maka dengan itu tidak ada kemudian orang itu sabar tanpa ikhtiar. Tidak ada orang itu sabar dengan sukarela, moro-moro lahir atine wis sabar. Perlu latihan, perlu cari ilmu, perlu proses, perlu keyakinan, perlu husnudzon. Karena sebagaimana ilmu didapatkan dengan belajar, sabar pun didapatkan dengan berlatih. Contoh. Hadirin sekalian, kita berbicara di pagi hari ini tentang apa? Sabar. Tentang apa? Sabar. Dan kalau ngomong sabar, tidak ada orang yang tidak kepingin sabar. Semua orang normal yang punya hati yang baik, dan dia ngerti ilmu dan dia ngerti akhirat, pasti kepingin sabar. Kalau ada masalah tidak tergesa-gesa. Kalau ada urusan dia bisa menyelesaikan dengan kepala dingin. Ketika ada ujian dia bisa tenang menghadapi ujian dengan penuh kesabaran. Ketika menghadapi kekurangan orang lain, ketika menghadapi kekurangan pasangan, dia pun memiliki bekal untuk bisa sabar. Dan sebaliknya, tidak ada di dunia ini orang yang kepingin jadi pemarah. Siapa yang suka jadi wong ngamuan? Tidak ada. Walaupun terkadang marah itu kalau pas pada tempatnya itu ya manfaat. Tapi kalau sedikit-sedikit marah, disenggol titik bacok. Bahasanya apa? Senggol bacok. Nah, maka ini tentu sifat yang tercela. Nah, tapi jamaah sekalian, sabar itu tidak muncul seketika. Sabar itu perlu dilatih. Sabar itu perlu waktu. Sabar itu perlu pembiasaan. Sabar itu perlu ilmu. Sabar itu perlu keyakinan. Sabar itu perlu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka An-Nabi SAW bersabda, al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Tidak ada orang merem, semedi, bangun-bangun, pindah alam kubur. Tidak ada kemudian ilmu yang kemudian dianggap sekarang, kalau mau ujian, pulpennya dicelup nih, itu nemboke pas ngiler. Besok dipakai. Ada ilmu begitu ada? Atau jangan-jangan saya yang pertama ini ya? Ini saya visioner berarti. Nah, maka artinya jamaah, al-ilmu bit-ta'allum. Ini suatu hukum yang semua manusia pasti tahu. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Wal hilmu, al-hilmu itu artinya sabar, bit-tahallum, dengan ikhtiar. Man tasabbara sabarahullah. Barang siapa yang berlatih sabar, maka Allah akan berikan dia kemampuan untuk sabar. Nah, maka dengan itu tidak ada kemudian orang itu sabar tanpa ikhtiar. Tidak ada orang itu sabar dengan sukarela, moro-moro lahir atine wis sabar. Perlu latihan, perlu cari ilmu, perlu proses, perlu keyakinan, perlu husnudzon. Karena sebagaimana ilmu didapatkan dengan belajar, sabar pun didapatkan dengan berlatih. Contoh. Ada satu orang sahabat Nabi yang mulia di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang bernama Al-Ashaj ibnu Abdul Qais. Siapa namanya? Ashaj ibnu Abdul Qais. Suatu hari An-Nabi SAW, ini Hamzah, dapat permen kamu. Suatu hari An-Nabi SAW berjumpa dengan Ashaj ibni Abdul Qais. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada Ashaj, ya Ashaj, inna fika khaslatani. Inna fika khaslataini. Yuhibbuhum Allah. Di dalam dirimu ini wahai Ashaj, ada dua sifat yang dua sifat itu dicintai betul oleh Allah dari kamu. Yang pertama dari dua sifat yang dicintai oleh Allah dari seorang sahabat yang bernama Ashaj tadi. Yang pertama, al-hilm. Orangnya sabar betul. Tenang betul, gak ngamuan. Itu Ashaj. Wal anat. Anat itu apa? Tidak tergesa-gesa. Jadi orangnya sabar dan tidak tergesa-gesa.
Itu yang kemudian menjadikan Asyaj ibni Abdul Qais itu begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa ayatnya wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta betul. Allah sayang betul kepada siapa? Orang-orang yang mampu berbuat sabar. Nah sekarang ayat yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk sabar itu dalam Al-Quran banyak sekali. Hadisnya juga tidak sedikit. Jadi ayatnya banyak, hadisnya juga banyak. Berarti ini menunjukkan sabar itu sesuatu yang penting. Sabar itu sesuatu yang besar. Sabar itu sesuatu yang mendatangkan keutamaan yang luar biasa. Ini mohon maaf ya, Pak Saudi ya, aman di bawah ya. Masya Allah, beliau ini di Masjid Al-Itqan, biasa kalau saya ngaji, dulu yang bagian bikinin teh dicampur daun mint. Masya Allah, saya doakan panjenengan dapat istri yang soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan saya doakan panjenengan dapat istri usia 23, cantik, hafizah, sabar, ahli ibadah, anaknya orang kaya, dan orang tuanya sudah mendekati wafat. Amin insyaallah ya Rabbal Alamin. Ini kalau beliau yang saya doakan, saya suruh berdiri kaget panjenengan. Nom-noman ini gak wanteng ini, Bu. Lanangi jagat kata orang Pare. Nggih, Bah? Zaman mudanya dulu ya, Bah? Ente-entei katanya. Nah, sudah ayat yang pertama yang akan kita bahas adalah dalam surah Ali Imran. Surat Ali Imran itu surat yang ketiga pada ayat yang ke-200. Ini insya Allah ayat-ayat yang akan kita baca panjenengan akrab di telinga. Cuma sekarang kita kepingin apa? Ya Allah, mudah-mudahan tersemangati untuk kembali sabar. Supaya yang uripe wis mulai ngamuan, senggol bacok, gak kenean, tersinggungan, baperan, kembali lagi apa? Dapat ilmu, nanti pulang insya Allah kembali sabar. Ketika suaminya rotok ngregetno, wis disabari aja, Bu. Bapak-bapak juga gitu. Ketika istri ini Masya Allah, yang ketiga mulai ganyang, biarin aja. Tambah satu lagi, jangkep papat. Nah maka ayatnya Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, telinganya dipasang, meripate diperhatikan, hatinya dibuka. Karena ini panggilan Allah, seruan Allah untuk kebaikan yang akan Allah perintahkan kepada kita. Atau dari suatu keburukan agar kita meninggalkannya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang yang beriman, Allah minta kita supaya apa? Sing sabar. Disuruh sabar. Ternyata tidak cukup sabar itu. Karena terkadang ujian dunia ini, yang satu disabari belum selesai, datang ujian yang lain. Ujian lewat suami belum beres, Allah Ta'ala datangkan ujian lewat anak. Anak baru roto iso ambaan titik, Allah kasih ujian lewat ekonomi. Ekonomi mulai iso roto, tenang, Allah uji dengan kesehatan. Yaitu, maka sabar itu ternyata dalam surah Ali Imran ayat yang ke-200 itu belum cukup. Ketika Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanusbiru, wahai orang yang beriman, sabarlah kalian. Ditambahi wasabiru. Apa sabiru itu? Bersabarlah untuk sabar. Jadi sabar kalian tadi itu perlu disabari. Artinya beristiqomahlah di atas kesabaran. Ojo bosen dadi wong sabar. Karena terkadang kita ini begini, disabari gak kenek. Nah coba, iya Banda? Nah itu maka panjenengan kena potongan ayat yang kedua, wasabiru. Kalau panjenengan di awal sudah sabar, ojo dirusak, eman. Nanti pahalanya hilang sia-sia. Maka ketika di tahap awal panjenengan sudah mampu sabar, Allah ngerti. Ternyata sabar di awal itu belum cukup. Bakal diuji untuk ngetes sabarmu kuat atau tidak. Maka ditambahi wasabiru. Dan kuatkanlah kesabaran kalian. Maka ada istilah. Sabar itu ada batasnya. Benar atau salah? Mau dites? Sabar itu ada batasnya. Yo belum tentu salah. Bisa benar, bisa salah. Kalau dikatakan sabar itu ada batasnya, memang salah. Karena kalau ngomong sabar, sabar itu yo tidak ada batasnya. Kalau dia masih ada batasnya, namanya bukan sabar. Yo namanya emosi.
Tapi kalau kita katakan sabarku ada batasnya, itu betul. Karena kalau kita namanya manusia, Bu, yo jujur aja ya. Kadang-kadang wes ngempet. Lah kok sing ganggu iki? Gak mandek. Lah kok diterus nih? Maka terakhir kita ngomong apa? Wah, sampean gak usah dijar nih Mas. Gelut ya, saya bismillah wes. Sopo sing mati wes. Nah, maka dengan itu jamaah, kalau dibilang sabar itu ada batasnya, salah. Tapi kalau kita bilang kesabaranku ada batasnya, betul. Tapi kalimat itu juga cambuk buat kita. Artinya kalau sabar kita belum mampu maksimal, berarti kita belum jadi orang yang betul-betul sabar. Maka Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Dan tetaplah kalian bersiaga. Nah, siaga dalam ayat ini, ribat itu artinya siaga di garis perbatasan. Antara negara muslim dan negara non-Islam. Antara pasukan Islam dan pasukan non-Muslim. Itu disuruh siaga terus. Tapi dalam artian yang lain, boleh jadi siaga di sini, jangan lengah untuk tidak sabar. Jadi tetaplah siaga untuk selalu sabar. Kenapa? Karena terkadang ujian itu datangnya tidak disangka dalam waktu yang tidak pernah kita bayangkan. Pas enak, tenang, nyaman, musibahnya datang. Maka kalau kita tidak siaga, ya bisa shock kita, kaget kita. Maka oleh Allah disuruh senantiasa apa? Siaga. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang sabar. Nah sudah, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Sekarang begini, kita singkat saja, Ustadz. Terus sabar itu apa? Coba ada yang bisa jawab enggak? Monggo, kalau bisa jawab saya kasih hadiah umroh. Tapi nanti tiketnya bayar sendiri, umrohnya bareng saya. Monggo. Apa? Sabar itu kalau bahasa saya pribadi nggih. Jadi panjenengan jangan tanya itu di kitab apa ya, enggak ketemu. Ini jawaban pribadi untuk gampang supaya panjenengan itu ketika dengar kalimat sabar itu langsung ngeh gitu loh. Langsung paham, langsung ngerti arahnya kemana. Sabar itu artinya apa? Ngempet. Ngempet kok menang? Oh, menahan tangisan. Panjenengan kok kayak menjiwai gitu. Ya, Pak, sudah sering dilatih sabar nampaknya sama suami ya. Nah, maka sabar itu apa? Ngempet. Panjenengan tahu perasaan di tengah jalan moro-moro pengen pipis. Apa panjenengan tahan atau moro-moro di mobil langsung? Ditahan apa enggak? Bisa nahan. Ya banyak-banyaknya bisa. Walaupun terkadang ada orang-orang yang memang Allah takdirkan sakit sampai tidak bisa. Nahan itulah namanya sabar. Nahan itu namanya apa? Sabar. Sekarang pertanyaan, kenapa untuk pipis panjenengan bisa ngempet? Tapi untuk tidak marah kok gak iso ngempet? Apa sebabnya? Ayo jawab, kenapa kalau pipis kok panjenengan ngerti kudu di empet? Tapi kalau marah, kenapa panjenengan kok ya bukan panjenengan tok ya, saya sama podo ya. Jadi kalimat panjenengan ini ya buat kita semua ya. Tapi kenapa kalau marah kadang-kadang gak iso ngempet, gelas pecah. Sabar. Ya, saya kan bilang senantiasalah waspada. Jadi biar kuat sabarnya, jangan kagetan jadi wong. Kalau katanya Gus Mus itu ojo dadi wong gumunan. Delok ngene gumun, delok ngono gumun. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa kalau pipis panjenengan ngerti kudu ditahan? Tapi ketika emosi kenapa kok sering kalinya keceplosan? Wis kadung ngamuk baru getun. Ayo pertanyaannya, Pak. Kenapa? Hawa nafsu. Panjenengan ngomong nafsu saya kok konotasinya kemana gitu. Terus apa lagi? Malu. Terus. Ayo masuk. Itu dorongan hawa nafsu. Karena kalau pipis di pinggir jalan ketahuan orang jadi malu. Jawaban paling gampang karena kelihatan. Karena apa? Kelihatan. Sesuatu yang terlihat kita lebih gampang nahannya. Begini. Panjenengan tidak maksiat karena dilihat orang. Bisa apa enggak? Tapi tidak maksiat karena dilihat Allah, mampu apa enggak? Karena Allah enggak kelihatan, manusia apa? Kelihatan. Oh, enggak diwas nih Pak Edi Lukman bingung iki. Mosok dengar apa Pak Edi Lukman aku kudu karaokean. Kemana? Gitu. Kan malu ya? Tapi kalau enggak dilihat manusia, mumpung
pengalaman. Ya, yes, mohon manusiawi lah. Karena apa? Kelihatan. Kita ini ketika ngempet pipis, kita tahu, lek pipisnya ditokne ketok, lama-lama berbau apa? Pesing. Tapi sabar yang urusannya akhirat, kita tidak kelihatan pahalanya sabar itu apa. Maka itulah dari awal kita katakan sabar itu perlu kekuatan iman. Kudu ngerti betul sabar ini manfaat untuk akhiratku. Maka kalimat sabar itu artinya menahan. Menahan apa? Menahan diri dari perbuatan, ucapan, atau kereteke hati. Apa kereteke hati itu? Nah, ini mulai. Orang kalau sudah mulai jarang baca itu, kamus perbendaharaan katanya itu berkurang. Bersitan. Jadi pokok dari perbuatan, ucapan, dan sikap di dalam hati ditahan dari apa? Sesuatu yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang sabar itu ngerti, saya tidak akan melakukan sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Orang sabar itu ngerti, saya tidak akan mengucapkan sesuatu yang ucapan ini akan mendatangkan murka dari Allah. Dan saya tidak akan nyimpan di dalam hati saya perasaan yang akan menjadikan Allah marah kepada saya. Contoh, ketika Allah takdirkan, ya mudah-mudahan tidak, iya, kena musibah besar, Allah takdirkan toko kita dirampok orang. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah berikan keselamatan. Ketika kita tahu toko kita dirampok orang, apa yang terjadi? Seketika itu, subhanallah, kita tahu, lek aku ngamuk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan cinta kepada saya. Akhirnya dia tahan ucapannya dari ngamuk. Dia tidak ngamuk, dia diam. Karena dia tahu kalau saya ngamuk, Allah akan murka. Kalau saya pukuli satpamnya, Allah akan murka. Sehingga kita menahan diri, jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kemudian yang dibilang sabar. Jadi kalau panjenengan jadi orang sabar, berarti panjenengan orang yang paling mampu menahan diri. Nah, sekarang begini jamaah. Saya kasih contoh sabar dulu. Saya kasih contoh apa? Sabar. Begini. Ini nanti kita jelaskan secara utuh di akhir ya. Tapi saya contohkan dulu supaya panjenengan ngerti ngempet itu apa. Menahan diri itu apa. Begini. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang perempuan. Dalam hadis yang sahih. Ini perempuan Allah takdirkan terkena penyakit sura. Sura itu kalau orang Indonesia bilang ayanen. Ayanen itu kan epilepsi. Yang kalau kambuh, itu dia sampai tidak sadar, bisa melakukan apa? Bisa sampai terjatuh, kemudian terkadang di mulutnya tidak jarang keluar apa? Semacam busa, yang kemudian perbuatannya itu tidak disadari, boleh jadi memalukan. Kadang-kadang sampai auratnya terbuka, terkadang jilbabnya terlepas, kadang-kadang tidak tahu tempat, tidak tahu waktu. Kalau kumat, ya kumat saja. Dan dulu di Masjid Darussalam pernah kejadian siang-siang. Itu sampai dia masuk ke masjid, di lantai sebelah selatannya masjid, itu sampai kepalanya jatuh, berdarah. Saya itu ngelihatnya, ya Allah, langsung kebayang hadis ini. Jadi ada seorang perempuan di zaman Nabi kena penyakit ayan. Dan perempuan ini ibu-ibu bukan perempuan yang cantik secara fisik biasa. Mungkin kulitnya juga tidak putih, secara paras wajah juga tidak menarik. Maka suatu hari perempuan ini datang sama Nabi Muhammad. Perempuan itu mengatakan, ya Rasulullah inni usra. Ya Rasul, saya ini perempuan yang diuji oleh Allah dengan penyakit ayan. Ud'ullaha li an yashfiyani. Maka doakan ya Rasul supaya Allah menyembuhkan saya. Kenapa saya kepingin sembuh? Karena saya kepingin bisa menikah. Kalau nikah saya bisa hamil. Kalau hamil saya bisa punya anak. Saya kepingin seperti perempuan yang lain. Normal, bisa punya anak, bisa senang dengan anaknya, bisa menjadi ibu, menjadi istri. Senanglah hidup saya ini menjadi sempurna. Karena apa? Itulah kesenangan orang di dunia. Ada pasangan hidup, punya anak, bisa merawat anak, merawat suami. Senang saya. Tapi kalau saya ayan seperti ini ya Rasul, tidak ada laki-laki mau dekat sama saya. Maka lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketika memberi, Bu,
tidak hanya memberi apa yang diminta, tapi memberi yang lebih baik dari yang diminta. Contohnya apa? Siti Fatimah itu suatu hari minta sama Nabi Muhammad dikasih pembantu. Karena kekeselan. Ini lihat, ini putrinya Nabi, gak ngalem. Karena apa? Kudanya Ali bin Abi Thalib yang merawat Siti Fatimah. Untuk menghaluskan gandum yang pakai gilingan batu yang besar, diputer begini, itu yang menggiling Siti Fatimah. Kemudian membuat adonan roti sampai semua kebutuhan yang melakukan Siti Fatimah. Sampai tangannya itu apa? Kapalan, kasar. Nah maka perempuan sekarang ojo ngalem lah bu. Nyuci, masak itu biasa, normal untuk perempuan. Tidak usah sok-sokan lah. Ini kan menurut fikih bukan kewajiban saya. Loh, terus kewajibannya suami gitu. Hah? Suami sudah kerja di luar sampai rumah suruh umbah gitu. Kan ya gak pantas. Yang lazim lah. Yang apa? Yang lazim. Sudah? Maka Siti Fatimah datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, inni sami'tu anna laka khadimah. Saya dengar kemarin panjenengan dapat hadiah budak, pembantu. Cobalah Nabi, ayahku saya dikasih satu saja. Supaya apa? Kegiatan di rumah rodo enteng. Supaya saya tidak terlalu capek. Maka Nabi Muhammad ngomong sama Siti Fatimah. U'atiki khayran minal khadim. Kamu tak kasih yang lebih baik dari pembantu. Lihat. Nabi tidak ngasih apa yang diminta, tapi yang diberi lebih baik dari apa yang diminta. Maka Rasulullah bilang, apa yang lebih baik dari pembantu itu? Kalau kamu merasa berat dengan pekerjaan rumahmu, ini ibu-ibu, ini amalan buat panjenengan, yang panjenengan merasa pekerjaan rumah tangganya berat. Apa itu? Idza awa ila firashik, kalau kamu itu sudah mapan di tempat tidurmu, itu bacalah zikir. Yang pertama, bacalah subhanallah 33 kali. Yang kedua, bacalah alhamdulillah 33 kali. Dan yang ketiga, bacalah Allahu Akbar 34. Subhanallahnya berapa? 33. Alhamdulillahnya 33. Allahu Akbarnya berapa? Jadi kalau digabung pas 100. Apa kata Nabi Muhammad? Dzalika khairun laki minal khadim. Itu kalau kamu baca sebelum tidur lebih baik dibandingkan kamu mendapatkan seorang pembantu. Lihat Nabi Muhammad. Nah, maka termasuk perempuan ini yang ketika perempuan itu datang minta didoakan agar sembuh, ketika dia sembuh bisa menikah, bisa punya anak, hidupnya bahagia, Rasul tidak memberi apa yang dia minta, tapi oleh Nabi dikasih pilihan. In syi'ti da'autullaha laki wa syufit. Kalau panjenengan mau, saya doakan kepada Allah sembuh, waras. Dan kalau sembuh, bukan cuma sembuh, efeknya panjang. Bisa menikah, hamil, punya anak, dan bahagia. Itu kalau sembuh. In syi'ti da'autullaha laki wa syufiti. Kalau kamu mau, saya doakan sembuh, bisa nikah kamu. Tapi ingat, wa in syi'ti, tapi kalau panjenengan mau, sabarti walakil jannah. Sabarlah sebentar ketika di dunia, dan kalau kamu wafat, Allah langsung masukkan kamu ke dalam surga. Jadi pilihannya dua, mau sembuh dunia, atau kemudian sabar sebentar di dunia, dan kalau wafat Allah ganti dengan surga. Maka perempuan itu milih mana? Dia mikir, dunia cuma sebentar, apalagi mungkin usianya waktu itu tidak masih muda. Artinya kalaupun dia sabar, ya mungkin tidak lama lagi bakal meninggal dunia. Sehingga kalaupun dia milih sabar, sabarnya tinggal sebentar saja. Dan dunia ini sak lama apa sih? Coba, untuk ukuran orang kita sekarang yang usianya sampai 90 tahun, udah jarang sekali. 80 tahun masih ada lah, 70 roto akeh, 60 banyak. Tapi kemudian normalnya, ya semuanya tahu, orang itu paling meninggal ya 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70 mentok. Iya enggak? Artinya setelah itu kari panen tok. Tinggal apa? Panen. Maka perempuan ini mikir, kalau saya sabar, artinya dunia tidak selamanya, tapi nanti diganti dengan surga yang selamanya. Maka perempuan itu bilang, ya Rasulullah, bal asbir. Kalau begitu ya Rasul, saya mendingan milih sabar. Karena di balik kesabarannya ada jaminan masuk surga. Tapi setelah perempuan itu milih sabar, perempuan ini ngomong apa? Tapi ya Rasul, ud'ullah alla atakasyaf. Tapi ya Rasul, doakan. Kalau ayan saya kambuh,
aurat saya tidak kebuka. Itu tok yang dia minta. Bayangin Bu, ini ketika ayannya kambuh tidak rela auratnya kelihatan. Padahal orang itu kalau ayannya kambuh dianggap sedang dalam keadaan tidak sadar. Maka kalaupun auratnya tersingkap dia tidak dosa. Tapi ini bukan cuma urusan dosa atau tidak dosa, ini urusan harga diri, ini urusan menjaga diri. Maka dia bilang, ya Rasul, doakan saya kalau sedang ayan saya kambuh, aurat saya tidak terungkap, tersingkap. Maka subhanallah mulai hari itu setiap ayannya dia kambuh, tidak pernah kelihatan auratnya. Lihat Bu, gak sadar, gak rela auratnya kebuka. Loh kita ini sadar buka aurat. Mana orangnya? Yang sebelah sini loh biasanya. Ini kan yang suka senam-senam depan puskesmas, senam-senam depan lapangan. Ini kan yang suka senam-senaman pakai legging itu kan? Iya, pakai legging, musiknya keras, joget, kelihatan pantatnya. Wis, yo mohon maaf ya, bentuknya sudah tidak bagus lagi. Wis rada ombo kabeh. Ini bapak-bapak ini Pak, hati-hati Pak ya. Haram Pak, dusun rokok panjenengan kalau begitu Pak. Ibu-ibu loh Masya Allah, tidak pernah keluar rumah, tidak pernah selfie, ini loh Masya Allah teladan ini. Ini buat ditiru lah Pak yang model gini nih Pak. Iya, sabar. Nah maka perempuan ini akhirnya milih apa? Sabar. Nah maka ibu-ibu sekalian, Allah berikan apa untuk orang yang sabar? Panjenengan nanti buka dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebutkan innama. Innama itu kalimat yang menunjukkan makna hanya. Berarti untuk selain itu enggak. Hanya. Innama yuwaffas sabiruna. Hanya Allah tetapkan dengan sempurna kepada orang-orang yang sabar ajrahum, ganjaran untuk mereka bighairi hisab, tanpa ada hitungan, tanpa hisab. Jadi orang yang mampu sabar itu ganjarannya jamaah itu ndak ono hitungan nih. Kalau masih ada hitungannya itu artinya terbatas. Terbatas sesuai dengan hitungannya, terbatas sesuai dengan jumlahnya, terbatas sesuai dengan maksimal yang akan Allah beri. Itu untuk pahala selain orang yang mampu sabar. Tapi untuk orang yang sabar, apa Allah sampaikan? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, hanya untuk mereka Allah kasih ganjaran tanpa hisab. Apa ganjaran tanpa hisab itu? Diartikan oleh para ulama dua. Nomor satu, tidak pakai ditimbang, amalannya tidak ditimbang. Allah pastikan akeh pahalamu timbang dosamu. Itu nomor satu. Jadi panjenengan itu amalannya tidak akan di mizan. Mizan itu apa? Timbangan. Tidak akan ditimbang. Allah langsung tetapkan iki wong sabar jelas luweh akeh apike timbang eleke. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, meninggal dunia, bangkit dari kubur, keluar keratak, langsung antri depan pintu surga, tidak pakai hisab, tidak pakai adab. Untuk siapa? Orang yang sabar. Nah sekarang jamaah, oleh para ulama, sabar itu dibagi tiga. Sabar dibagi berapa? Tiga. Artinya sabar itu yo harus tiga-tiganya dapat. Panjenengan ketika dibilang wong iki lho wong sabar, maka artinya orang yang dibilang orang yang sabar tadi, dia punya tiga bentuk kesabaran. Nomor satu, as-sabru ala ta'ah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar di dalam apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan buka ayatnya dalam surat Al-Insan. Surat apa? Al-Insan. Ayat 23 sampai 24. Surat Al-Insan ayat 23 dan 24. Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'an tanzila. Kami ini turunkan kepada kamu, yaitu Nabi Muhammad SAW, Al-Quran kami turunkan kepadamu tanzila. Tanzila itu apa? Turunnya sedikit demi sedikit. Tujuannya apa? Agar manusia itu terkesan tidak kaget dengan syariat. Turunnya itu perlahan. Syariat itu bertahap, tidak langsung semuanya diwajibkan. Pelan-pelan dulu. Sampai nanti pada kewajiban yang paling berat. Kemudian setelah Allah Ta'ala, Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila,
fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman au kafura. Maka dengan itu sabarlah dengan hukum Tuhanmu, yaitu hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Pakai jilbab. Perlu sabar enggak? Dikala orang lain pamer rambut setelah di rebonding, smoothing, smoothing. Jadi pronunciation-nya harus bagus. Habis di rebonding, habis di smoothing, tambah angel ya, smoothing ya. Itu kalau pakai jilbab, waduh, isin, eman, gak harus salone, larang. Maka kalau Idul Fitri, Masya Allah, itu kita lihat perempuan rambutnya koyok kawat. Rambutnya ngenyek apa, aslinya ngono kok. Iya kalau memang aslinya lurus, itu api, lurusnya lembut. Ini asli nih kayak pir. Tahu pir? Kemudian di rebonding, itu maka langsung jadi kayak sapuduk. Itu wongnya obah rambutnya pancet. Nah itu, kenapa? Kalau Ustadz harus senantiasa memperhatikan, Bu. Biar tahu keadaan, ya. Biar bisa jadi bahan ceramah. Nah, sudah. Maka apa? Kalau sudah di rebonding, sudah di smoothing, disuruh jilbaban, nah maka perlu sabar. Maka Allah berfirman, fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah engkau untuk menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Insan ayat berapa? 23 dan 24. Kemudian surat Maryam ayat 65. Saya ambil 2 ayat saja. Saya jelaskan lebih mudah. Surah Maryam ayat berapa? 65. Panjenengan paling dekat speaker lah, kok keliru. Surat Maryam ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati. Dialah Allah, penguasa pemilik langit dan bumi. Dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Itu yang memiliki siapa? Pemiliknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan fa'budhu, maka ibadahlah hanya kepadanya. Karena Allah yang memiliki, Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, maka pantas kalau kita mengibadahi Allah sebagai pemilik langit dan bumi. Dan bukan cuma disuruh ibadah, wastabir li'ibadatihi, dan sabarlah engkau ketika beribadah kepadanya. Berarti ibadah itu perlu sabar apa enggak? Perlu. Puasa, perlu sabar? Perlu. Orang puasa kalau enggak sabar, apa yang terjadi? Moke. Sholat tahajud, perlu sabar? Kalau enggak sabar, milih turun. Sodakoh. Sodakoh. Perlu sabar? Kalau enggak sabar, gak sido, sodakoh. Taat sama suami. Kenapa? Loh, kalau enggak abot, enggak perlu sabar, Bu. Justru karena abot itu panjenengan diminta berapa kilo biasa suami panjenengan? Kok abot itu? Padahal rata-rata ya abotan ibu-ibu loh ya. Maka jadi yang perlu sabar siapa? Lihat ini para suami. Jujur. Panjenengan lihat. Dari sebelah sini sampai sana. Yang gemuk mana? Ayo cek. Yang gemuk mana? Pak Ustadz, saya cuma 47 kok gemuk, ya apa Anda ini? Sudah? Sekarang gantian. Bapak-bapak coba lihat sebelah sini, Pak. Yang kurus yang mana, Pak? Hampir tidak ketemu ya? Nah, ini menunjukkan jadi sing sabar ya wong lanang, karena sing abot itu wedok. Nah, sudah. Maka karena kesabaran itu adalah dalam rangka ibadah, dan ibadah itu sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, taati Allah, jauhi kemaksiatan sampai datangnya kematian kepadamu. Maka untuk ibadah ini perlu yang namanya sabar. Poso perlu sabar, tahajud perlu sabar, ngeladeni suami perlu sabar, mendidik anak juga perlu sabar. Tapi saya ini termasuk yang tidak sabar. Saya itu pernah di depan saya, anak saya yang nomor 1, Ikrimah, saya suruh setoran Al-Fatihah. Zaman masih kecil. Saya suruh setoran apa? Al-Fatihah.
Saya pegang anak panah. Anak panah itu. Saat ini saya pegang. Ayo Ikrimah, Al-Fatihah. Dibaca mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Ini anak panah di atas kepalanya. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Saya kroso, koyok sing salah tapi bener. Ghairil maghdubi. Saya mikir, tunggu. Diulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya kerasa keliru. Coba ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tak pikir koyo salah. Tapi kok ya iso lanjut. Sudah, Ikrimah diam dulu. Tak angen-angen Al-Fatihah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Baru ini Masya Allah saking cerdasnya langsung digabung. Ihdinas siratal ladzina an'am. Panjenengan nanti kalau ngimami jangan begitu ya. Kadang-kadang les mari kerungung ini malah kebayang. Setelah kebayang, panggil Allahu Akbar. Ihdinas siratal ladzina an'amta. Ini buri. Kayak bener tapi ya kayak salah. Nah, itu tidak tahan saya, Bu. Saya ingetin. Ihdinas siratal mustaqim. Dibaca sama dia. Ihdinas siratal ladzina tok. Itu patah anak panah itu, Bu. Padahal anak panah itu 175.000. Ya Allah. Coba nggak sapu luwe murah iki, Mang, yo. Nah, maka termasuk ketika mendidik anak itu kan ibadah, maka itu perlu apa? Sabar. Nah, maka Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan sabar dalam ibadah itu 3. Di awal, tengah-tengah, dan di akhir. Sabar dalam ibadah itu di awal artinya apa? Di awal ibadah panjenengan disuruh sabar untuk mengikhlaskan niat. Jadi mengikhlaskan niat itu perlu apa? Sabar. Ditoto niate. Maka sampai dalam fikih Syafi'i, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, talaffuz bin niat, melafatkan niat itu tidak apa-apa. Dalam fikih Imam Syafi'i. Maka yang mengucapkan usolli dan seterusnya. Atau kalau puasa, nawaitu sauma ghadin. Dalam fikih Syafi'i tidak apa-apa. Karena apa? Itu melafatkan untuk memantapkan niat yang ada di dalam hati. Tapi dalam fikih Hambali, dalam fikih Maliki, niat itu di dalam hati. Karena yang di lisan itu bukan niat. Niat itu ndek jeroni hati, maka lafat yang di lisan itu sekedar apa? Bantu supaya atine semakin. Maka sabar dalam ibadah nomor 1, di awal ibadah dijogo ikhlasi. Yang kedua, sabar di tengah-tengah ibadah. Ojo males, ojo kesusu. Di tengah-tengah ibadah. Maka sholat itu apa? Cirinya orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholatnya males, itu menurung. Pernah begitu? Dan itu ujian banget Masjid Muhammadiyah itu ya. Karena Masjid Muhammadiyah ini kalau terawih bayu paling telat. Koncone wis taqabbalallah. Iki sik tahu sih ya. Jadi jamaah kerungu taqabbalallah. Waduh, bingung, ceramah bingung ini sudah ini. Apalagi jamaah tolak-toleng ini. Jadi kalau ada orang ceramah, Bu, salah satu adabnya apa? Ojo kakean delok jam. Padahal kalau ada orang ceramah, itu mentolong ngantem kayak asli. Ya Allah. Jadi ada orang ceramah itu terus tenang, enggak usah. Atau kalau jamnya di tembok. Biasanya Pak Mul yang gini. Tekone telat delok jam terus. Terus salah teko telat rasa bingung delok jam. Nah, sudah, maka yang kedua ketika ibadah perlu sabar. Apa perlunya sabar ketika ibadah? Agar kemudian kita tidak malas dan kita tidak tergesa-gesa. Itulah fungsinya khusyuk dan nina, dirasakno betul ibadahnya. Dan setelah ibadah, tantangannya apa? Ojo dicerita-cerita. Nih, kalau sodakoh ojo diundat. Apa diundat-undat itu?
diungkit-ungkit. Nah, maka kata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, orang itu sabar dalam ibadah ketika dia punya tiga ini. Niatannya ikhlas, ketika dia ibadah tidak malas dan dia tidak tergesa-gesa, dan ketika selesai ibadah dia tidak menceritakan dan mengungkit-ungkit pemberian. Nomor dua, sabar dalam meninggalkan maksiat. As-sabru ala tarki al-ma'asi. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Begini, bapak-bapak saya tanya pak, ada perempuan cantik lewat di depan meripat. Cantik, putih, tinggi, rambutnya hijau. Rambutnya kok hijau? Rambutnya apa? Kenapa? Cantik itu harus pirang itu kenapa? Ya wis lah, saya manut panjenengan aja. Rambutnya belang telon. Sebelah kanan pirang, tengah hitam, sebelah kiri putih. Ajaib. Katanya kalau belang telon itu kan keramat ya. Maka panjenengan biar keramat gain belang telon, Bu. Pirang, hitam, putih. Kemudian badannya bagus. Kira-kira pas lewat panjenengan lihat apa enggak? Enggak. Pas ada istri. Nanti pas istri pergi, ayo menikmati ciptaan Allah. Maha suci Allah dengan segala ciptaan yang indah. Masya Allah. Nah, ini maka meninggalkan maksiat perlu sabar. Gini, ada duit di meja kantor. Ini kalau uang Anda ambil, kamera CCTV pas mati ini. Tapi kalau tidak diambil, di omah pas butuh duit. Bojo pas wayai nyalon. Panjenengan seminggu kesalahan berapa kali? Mboten nate. Kesian sekali suaminya. Istri saya itu ke salon seperti sholat sehari 5 kali. Sehari 5 tak bandani, Bu. Wong butuh bojo ayu ya kudu pondok. Wah, itu sekali ke salon ya 12 juta, 13 juta. Itu 2 kali ke salon stroke saya gini. Subhanallah. Maka jamaah meninggalkan maksiat itu perlu sabar. Panjenengan ini sekarang, kita ini sekarang ngilokno orang yang korupsi triliunan. Itu ya mohon maaf ya gara-gara kita ndak sempat kebagian saja. Coba uang itu di depan kita ya mungkin kita luwe nemen. Nah maka orang-orang yang diuji dengan bisa korupsi tapi sabar tidak korupsi itu orang yang hebat. Nah contohnya siapa? Nabi Yusuf. Tahu Nabi Yusuf? Di depannya perempuan cantik jelita top markotop. Wangi, indah, cantik, jelita, punya jabatan. Dan kalaupun Nabi Yusuf berzina dengan dia, tidak akan ada yang bisa ganggu. Kenapa? Istri dari raja. Subhanallah. Ketika perempuan itu mengatakan, hai talak, nyoh. Panjenengan ngerti? Hai talak. Hai talak itu bukan ta'al. Bukan ta'al itu kemari kamu, selinio. Tapi kalau hai talak itu, nyoh. Tidak usah goyang-goyuh. Bahaya, nanti dipotong orang bisa kena somasi saya. Nyoh itu apa? Wes pun monggo. Pasrah pun monggo. Depan, belakang, kanan, kiri. Nah, sudah. Nabi Yusuf bilang apa? Ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Sama seperti 1 di antara 7 yang bakal masuk surga dan dinaungi oleh malaikat tidak pakai hisab. Siapa dia? Rajulun da'at, tapi saya kisah angel. Rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Laki-laki yang di depannya perempuan cantik dan perempuan cantik itu punya jabatan yang tinggi, punya uang luar biasa. Si laki-laki yang diajak bukan laki-lakinya yang ngajak, gratis dibayari. Apa kata laki-lakinya? Inni akhafullah. Mbak, saya takut kepada Allah. Itu nanti bakal masuk surga dipayungi malaikat tidak pakai hisab. Sekarang ngocok ditawani, gak ditawani makso. Iya. Nah, maka meninggalkan itu perlu sabar. Perlu apa? Sabar. Maka Nabi Yusuf bersabar meninggalkan itu. Nah, maka yang kedua sabar ketika meninggalkan apa? Maksiat. Yang ketiga as-sabru 'alal aqdar. Sabar ketika mendapati takdir sing kurang nyenengke. Takdir yang kurang apa? Makanan siap. Selesai, udah jam 7 ini. Sabar dalam menjalani takdir yang tidak menyenangkan. Begini Bu, orang itu ketika menjalani takdir yang kurang menyenangkan, subhanallah, ini
Ayatnya panjenengan wis apal kabeh dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 157, betul enggak? Wala nabluwannakum, apalah ya, bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya pernah sekali, saya nak nyebut tempat ya, khawatir jadi masalah. Saya lagi tidur antara zuhur sampai asar. Kemudian ternyata ada berita kematian diumumkan lewat corong musola atau masjid, speaker. Dan itu yang pakai fikih Hambali, tidak usah ngotot. Dalam fikih Hambali makruh mengumumkan kematian lewat corong musola, itu makruh dalam fikih Hambali. Tapi dalam fikih Syafi'i mustahab. Mustahab itu dianjurkan. Tujuannya apa? Supaya memperbanyak orang yang takziah dan mensolati. Karena zaman dulu tidak ada apa? Grup WA. Maka dalam fikih Syafi'i mustahab. Maka kita ini Pak, lek gak ngerti fikih, yo sempit kita ini. Kalau belajarnya Hambali, apa sih? Wong makruh kok dilakoni. Tapi untuk Syafi'iyah itu malah dianjurkan. Maka nggak usah ngotot-ngototan lah. Orang yang gampang ngotot itu biasanya ilmunya kurang. Nah sudah, begini jamaah. Wabasyiris sabirin, berikanlah berita gembira untuk orang yang sabar. Nah, saya pernah tidur siang, kemudian dengar inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Mungkin saya pikir ini tas tangi turu, kupingku durung buka 100% ini. Kan biasa diulang berapa kali? Langsung saya cek, cek. Saya buka krak, langsung membuka jadi 10 kali lebih besar. Taruhan mana? Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Buanter. Salah. Diulang 3 kali. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Walah, ya kutuk kupingku. Memang yang seharusnya apa? Inna lillahi, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi, dan kepada Allah raji'un, kami pun akan kembali. Nah, tingkatan sabarnya orang ketika kena musibah ada 3. Nomor 1, tingkatan orang ketika kena musibah, ketika diminta sabar, itu ada berapa? Nomor 1, namanya sabar tok. Nah, kami dulu punya tetangga di depan sini, namanya Pak Sabar. Masih ada beliau ya? Sekarang pindah di Suko. Oh, sudah meninggal, semoga Allah rahmati beliau. Amin ya rabbal alamin. Pak Sabar, namanya Sabar, Masya Allah. Yang pertama, sabar. Sabar itu apa? Wes masio atine kemerungsung, masio imane dorong kuat, sing penting meneng gak protes. Itu bagus. Nomor 1 tingkatannya apa? Sabar. Artinya apa? Dia tidak mengucapkan sesuatu yang Allah murkai, dan dia tidak melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Wah, kok aku? Kok pas aku gak enek? Kok ditilap? Bagus apa enggak? Bagus. Masyo atine belum ridho. Yang kedua, tahapan kedua lebih bagus. Apa itu? Ridho. Ridho itu apa? Ridho itu dengan dia meyakini ketetapan Allah pasti yang terbaik. Wes, ini sudah menjadi ketetapan Allah. Maka saya akan ridho. Dalilnya apa? Faman radhiya falahur ridho. Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, Bu, sama Allah dikasih ujian. Tapi panjenengan tidak usah khawatir, ujian itu tidak akan melampaui batas kemampuan. Tapi Allah lanjutkan, ketika aku mencintai seorang hamba, aku akan beri ujian. Kalau mereka ridho, aku akan ridho. Bayangin. Jadi ketika diuji, Bu, ada kesempatan panjenengan mendapatkan keridhoan dari syaratnya apa? Ridho. Ridho itu apa? Meyakini ketetapan Allah pasti yang terbaik. Jadi kalau kena musibah, tawar. Ya Allah, ini yang terbaik ya Allah, karena ini merupakan pilihanmu. Itu ridho. Ini lebih bagus dari yang pertama. Karena apa? Kalau sabar dapat pahala. Tapi kalau ridho dengan musibah, maka panjenengan sama Allah apa? Diridhoi. Krungu, bojomu mbak rabi maneh.
ceramai sak menit dawane sik gak iso sabar ki apa ini. Ya sudah, maka panjenengan ya Allah, ini yang terbaik ya Allah. Kalau aku ridho, maka engkau akan meridhoiku. Maka ridhomu yang aku cari ya Allah. Bismillah, kuatkan aku. Gini. Surga, surga. Aman. Sabar, sabar. Tak totoni di sini, sabar. Ya, tak tata sebentar. Ya, Bu. Ya Allah, ini ketetapanmu ya Allah. Melayu nanti ya raiso jenenge wis tak. Mulai ketoto, sabar. Nah, ketika panjenengan ngerti jenenge ya wis takdir, bisa ndak orang lari dari takdirnya? Ndak. Nah, kalau panjenengan sadar ndak iso melayu teko takdir, ndak bisa kabur, karuan ridho. Karena kalau ridho, nomor satu panjenengan ndak bisa kabur, yo tetep kedaden. Nomor loro, kalau panjenengan ridho, Gusti Allah pasti. Coba, mulai ketoto. Kalau Gusti Allah ridho, tempatnya panjenengan surga apa neraka? Pelan-pelan. Kalau Allah ridho, Bu, tempatnya panjenengan surga apa neraka? Dunia sebentar apa lama? Mantep Pak, budal. Sip, ridho. Nomor 3. Astagfirullahaladzim. Ya kok pas TikTok kok pas rame, sabar TikTok ya. Ini ya sekedar untuk jamaah kami saja. Ini Jam'iyah Al-Tiktokiyah, tahan diri, tarik nafas. Sabar. Sudah. Yang ketiga, nomor 1 sabar. Dengan apa? Tidak mengucapkan dan berbuat apa yang dimurkai oleh Allah. Jadi ketika ada musibah, minimal diem. Nomor 2, ridho. Apa itu ridho? Yakin ini yang terbaik yang dipilihkan Allah untuk kehidupan kita. Nomor 3, paling top, bersyukur dengan musibah. Kenapa Ustadz? Orang kalau kena musibah kok diminta bersyukur? Karena 3. Nomor 1, musibahnya tidak terjadi pada agama. Jadi ingat Bu ya, Pak ya, musibah apapun kalau jatuhnya bukan pada agama kita itu kecil. Karena kalau musibah itu pada agama, tembus sampai akhirat. Tembus sampai akhirat. Maka doanya Nabi apa? Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, kalaupun ada musibah, jangan sampai musibah itu terjadi pada agamaku. Yang kedua, kenapa kok harus bersyukur dengan adanya musibah? Nomor 2, karena musibahnya tidak lebih besar dibanding yang sedang terjadi. Kalaupun kecelakaan, wong isi urip, alhamdulillah, masih kecelakaan, sing penting wong isi urip. Misalkan ada banjir, alhamdulillah, walaupun banjir cuma rumah yang hancur, tapi iman tidak hancur. Panjenengan mikir tidak lebih besar dari yang sedang terjadi. Yang ketiga, kenapa bersyukur? Karena musibah itu tanda Allah cinta, musibah itu meninggikan derajat, musibah itu menghapuskan dosa, dan dengan musibah itu tanda cinta dari Allah. Kalau panjenengan ada masalah, maka musibah itu tempat untuk muhasabah. Panjenengan yang mana? Kalau kena musibah, sabar tok, ridho atau syukur? Ayo, panjenengan kira-kira milih yang mana? Ketika ada musibah, sabar, ridho, atau syukur? Mantep Pak, wes ketoto Pak, kali budal tok. Bismillah. Sudah paham? Sampai derajat syukur loh ini, syukur nggih? Jadi kalau nanti ada berita, Mbak. Ya apa ya Mbak? Alhamdulillah. Maka contohnya apa? Ada seorang hamba oleh Allah diuji. Diuji dengan apa? Diuji dengan wafatnya seorang anak. Ketika anaknya wafat, Allah kirim malaikat. Kata Allah apa? Jogon. Lihat ketika kena musibah dia ngomong apa? Ketika diberitahu anakmu meninggal, dia ucapkan Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Apa Allah Ta'ala bilangkan? Ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baitul hamd. Wahai malaikat, karena dia bersyukur dengan musibahnya, maka bangunkan untuk hambaku ini satu istana di surga. Yang kalau dia meninggal, dia bakal pulang ke sana. Dan kasih nama istana itu dengan istana Alhamd. Istana pujian. Karena dia tetap bersyukur dan memujiku ketika terkena musibah. Barakallahu fikum. Itulah jamaah sekalian. Bismillah. Maka doanya apa? Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tuangkan kesabaran ke dalam hati kami, teguhkan dan kokohkan kaki kami, dan tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Barakallahu fikum.
Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa barakatuh.